Makanan adalah kebutuhan paling dasar manusia. Saat kita tidak makan sehari saja, tubuh jadi melemah, menjadi tidak fokus dan tidak produktif. Kalau masih banyak anak susah cari makan, kelaparan itu bukan hanya soal perut lagi, itu sudah jadi urusan negara. Program makan bergizi gratis hadir justru karena itu. Ia menjanjikan perbaikan gizi anak, meningkatkan kualitas belajar, sekaligus upaya menekan angka stunting. Dalam data survei status gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting nasional masih 19,8% atau setara 4,48 juta balita. Angka ini jelas bukan persoalan yang kecil. Secara gagasan, MBG tampak mulia. Anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar. Orang tua sedikit terbantu, bahkan jika dirancang baik, program ini bisa menggerakkan ekonomi lokal. Petani, nelayan jadi punya pasar yang jelas. Namun, kenyataannya di lapangan belum seindah desainnya. Biaya program ini disebut mencapai sekitar 1,2 triliun rupiah per hari. Di tengah angka sebesar itu muncul berbagai kritik, mulai dari kasus keracunan makanan, kurang tepat sasaran, hingga pengelolaan belum melibatkan pelaku usaha kecil secara adil. Kasus keracunan menjadi sorotan paling krusial. Ini bukan hanya masalah dapur saja, tapi ini soal kepercayaan. Ketika anak-anak takut makan, maka tujuan awal program bisa justru berbalik arah. Pertanyaannya, apakah ini alasan untuk menghentikan program, atau justru alasan untuk memperbaikinya? Disinilah John Rawls mengingatkan bahwa kebijakan publik seharusnya dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan. Dan dari MBG sebenarnya, ibu hamil, balita, anak sekolah, petani kecil, dan nelayan, mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Jika MBG ingin menjadi investasi jangka panjang, maka ada 3 hal mendasar yang tak bisa ditawar. Keamanan makanan yang ketat, standar gizi yang benar-benar layak, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi supplier yang adil serta merata. Tanpa itu, MBG beresiko jadi program mahal dengan manfaat yang tidak maksimal. Jadi, MBG ini investasi masa depan atau program yang tak layak? Mau dilanjutkan atau harus dihentikan? Mungkin jawabannya tidak sesederhana itu, tapi berani atau tidak kita memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar anggaran, melainkan kepercayaan dan masa depan generasi mendatang. Dari Merile S. Grindel, setidaknya mengisyaratkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, kesempurnaan bukanlah desakan yang harus diwujudkan. Karena yang lebih utama ialah mengerjakan masalah prioritas dengan efektif. MBG menjadi salah satu program prioritas Presiden saat ini, maka penting dikelola dengan baik, dievaluasi dan dibenahi sehingga berdampak positif. Karena jika tidak, justru menambah ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah MBG ini harus dibenahi atau disudahi?